Selamat datang di channel kami, tempat kita mengeksplorasi kebijaksanaan kuno untuk memahami diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Hari ini, kita akan membahas tema penting. Apa yang terjadi ketika kita fokus terhadap diri sendiri? Mari kita selami pemikiran para filsuf Stoicisme dan temukan bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal diri sendiri, menurut Marcus Aurelius, adalah langkah pertama untuk mencapai kebebasan batin. Ketika kita fokus pada diri sendiri, kita mulai memahami apa yang benar-benar penting bagi kita, bukan apa yang diinginkan orang lain. Ini adalah proses introspeksi, di mana kita belajar untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan, antara emosi sementara dan nilai-nilai abadi. Di balik tirai kebisingan dunia, terdapat panggung kedamaian bagi mereka yang berani menatap ke dalam diri. Perjalanan ini bukanlah tentang mencari jawaban di luar sana, tetapi tentang menemukan kebenaran di dalam. Stoicisme mengajak kita untuk menyelami kedalaman jiwa kita, di mana kita dapat menemukan kekuatan untuk mengatasi setiap badai kehidupan. Ini adalah undangan untuk berdialog dengan diri sendiri, untuk mendengarkan bisikan-bisikan kebijaksanaan yang telah lama terpendam. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap untuk menerima. Karena dalam setiap momen kesunyian, ada pelajaran yang menunggu untuk dipelajari, ada kekuatan yang menunggu untuk dibangkitkan. Ketika kita memusatkan perhatian pada diri sendiri, kita mulai memahami bahwa kekuatan terbesar kita terletak pada reaksi kita. Kita belajar untuk menyaring kebisingan eksternal dan mendengarkan suara batin yang tenang namun kuat. Ini adalah suara ketabahan dan kebijaksanaan yang tidak terganggu oleh badai emosi yang merusak. Kekuatan pikiran adalah segalanya. Pikiran yang tenang menghasilkan kehidupan yang tenang. Marcus Aurelius. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk menghilangkan emosi, tetapi untuk mengenali dan mengelola emosi yang merusak. Ini adalah perjalanan menuju kebebasan batin, di mana kita tidak lagi diperbudak oleh impuls-impuls yang tidak terkendali. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa kekuatan sejati bukanlah mengendalikan orang lain, tetapi mengendalikan diri sendiri. Kita belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk melanjutkan meskipun ada ketakutan. Jangan pernah biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan bertemu dengan itu jika Anda harus, dengan alasan yang sama dan sumber daya yang sama dari alam yang Anda gunakan sekarang terhadap masa kini. Marcus Aurelius. Mari kita ingat bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk berlatih stoicisme. Setiap tantangan adalah panggilan untuk bertumbuh. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan fokus pada diri sendiri, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi dunia dengan keberanian dan ketenangan. Mari kita jadikan keunggulan sebagai kebiasaan kita, dan stoicisme sebagai peta jalan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Berikut adalah poin-poin penting yang menggambarkan manfaat fokus terhadap diri sendiri menurut prinsip-prinsip stoicisme. Poin pertama mengenai manfaat fokus terhadap diri sendiri dalam konteks stoicisme adalah tentang ketahanan emosional. Ini berarti mengembangkan kekuatan batin untuk tetap tenang dan tidak terganggu oleh emosi negatif yang dapat muncul dari situasi yang tidak terduga atau tekanan dari lingkungan eksternal. Contoh praktis dari ketahanan emosional ini bisa dilihat dalam situasi sehari-hari, misalnya ketika kita menghadapi kritik atau penolakan. Seorang stoik akan memandang situasi tersebut sebagai kesempatan untuk merefleksikan diri dan belajar, bukan sebagai serangan pribadi yang harus direspon dengan emosi negatif.
Mereka akan menggunakan momen tersebut untuk memperkuat pemahaman bahwa apa yang dikatakan orang lain tentang mereka tidak menentukan nilai atau kemampuan mereka. Contoh, bayangkan Anda sedang bekerja pada proyek penting dan menerima umpan balik yang keras dari atasan Anda. Alih-alih merasa tersinggung atau marah, Anda memilih untuk mengakui emosi, mengenali perasaan kecewa atau frustrasi yang muncul, tetapi tidak membiarkannya menguasai Anda. Merefleksikan umpan balik, menganalisis kritik secara objektif untuk menentukan apakah ada kebenaran di dalamnya yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan. Mengambil tindakan positif. Menggunakan umpan balik sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi, bukan sebagai alasan untuk berperilaku reaktif atau defensif. Dengan cara ini, fokus pada diri sendiri dan mengembangkan ketahanan emosional membantu kita untuk bertindak bukan dengan impuls, tetapi dengan kebijaksanaan dan kejernihan pikiran. Ini adalah inti dari pesan stoicisme dan merupakan kunci untuk mencapai ketenangan dan kepuasan dalam hidup. Poin kedua dalam konteks stoicisme berkaitan dengan kekuatan reaksi. Ini menekankan bahwa kekuatan kita tidak terletak pada keadaan yang kita hadapi, tetapi pada bagaimana kita memilih untuk merespons keadaan tersebut. Dengan kata lain, kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengontrol reaksi kita. Contoh, misalkan Anda sedang berada dalam situasi di mana rencana yang telah Anda susun dengan hati-hati tiba-tiba berubah karena keadaan di luar kendali Anda, seperti pembatalan penerbangan mendadak. Seorang stoik akan memandang ini sebagai kesempatan untuk berlatih ketenangan dan adaptasi, bukan sebagai bencana pribadi. Mereka akan menerima keadaan, mengakui bahwa keadaan tersebut di luar kendali mereka, dan menerima kenyataan tanpa emosi negatif. Menyesuaikan rencana. Berpikir cepat untuk menyesuaikan rencana mereka. Mencari solusi alternatif daripada terpaku pada kekecewaan. Menemukan pelajaran. Melihat situasi tersebut sebagai pelajaran dalam fleksibilitas dan ketahanan. Mengambil hikmah daripada meratapi keadaan. Dengan demikian, fokus pada reaksi kita sendiri membantu kita untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi perubahan tak terduga, tetapi juga untuk berkembang darinya. Ini adalah prinsip stoik yang mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan dalam ketenangan dan kebijaksanaan, bukan dalam keadaan eksternal. Poin ketiga dalam konteks stoicisme adalah ketenangan pikiran. Ini mengacu pada kemampuan untuk menjaga pikiran yang jernih dan tenang, bahkan di tengah situasi yang penuh tekanan atau konflik. Ketenangan pikiran ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang bijaksana dan tidak terpengaruh oleh emosi negatif. Contoh, Anda sedang menghadapi deadline yang ketat di tempat kerja, dan tiba-tiba komputer Anda mengalami kerusakan teknis. Alih-alih panik atau marah, seorang stoik akan menjaga ketenangan, mengambil napas dalam-dalam dan mempertahankan ketenangan, menghindari reaksi impulsif yang dapat memperburuk situasi. Mencari solusi. Secara rasional mengevaluasi opsi yang tersedia, seperti menggunakan komputer lain atau meminta bantuan teknis daripada terjebak dalam frustrasi. Mengambil pelajaran. Menggunakan pengalaman tersebut untuk memperkuat kesiapan menghadapi situasi serupa di masa depan. Mungkin dengan memastikan backup data yang lebih baik atau mempelajari dasar-dasar pemecahan masalah teknis. Dengan demikian, ketenangan pikiran membantu kita untuk tetap fokus dan efektif dalam menghadapi tantangan sambil mempertahankan perspektif yang seimbang dan konstruktif. Ini adalah salah satu aspek terpenting dari praktik stoicisme yang mengajarkan kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Poin keempat dalam praktik stoicisme adalah pengendalian diri.
Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan reaksi kita terhadap dorongan dan emosi yang mungkin merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Pengendalian diri ini penting untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan seimbang. Contoh, Anda mungkin mengalami situasi di mana seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau menyinggung perasaan Anda. Seorang stoik akan menggunakan momen ini sebagai kesempatan untuk berlatih pengendalian diri dengan cara berikut. Menahan diri. Alih-alih membalas dengan kata-kata kasar atau tindakan impulsif, Anda memilih untuk menahan diri dan tidak memberikan reaksi yang mungkin Anda sesali nantinya. Merefleksikan motivasi. Anda mencoba memahami apa yang mungkin mendorong orang tersebut untuk berperilaku demikian. Mungkin mereka sedang mengalami hari yang buruk atau ada masalah yang tidak Anda ketahui. Merumuskan respon yang bijaksana. Daripada terjebak dalam konflik, Anda memilih untuk merespon dengan cara yang menunjukkan kebijaksanaan dan pemahaman, atau mungkin memilih untuk tidak merespon sama sekali jika itu adalah pilihan terbaik. Dengan demikian, pengendalian diri membantu kita untuk tidak terbawa oleh emosi negatif dan memungkinkan kita untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip stoik yang lebih tinggi. Ini adalah langkah penting menuju kebebasan batin dan kedamaian yang sejati. Poin kelima adalah kemandirian. Kemandirian adalah pilar penting dalam stoicism yang mengajarkan kita untuk mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan batin kita sendiri, bukan mencari pengakuan dari luar. Ini membantu kita menjadi lebih kuat secara mental dan emosional, karena kita tidak tergantung pada pendapat atau tindakan orang lain untuk menentukan nilai kita. Contoh, Anda berada di sebuah acara sosial di mana semua orang tampaknya mencari perhatian dan pengakuan. Sebagai seorang stoik, Anda memilih untuk tidak terlibat dalam permainan popularitas tersebut dan fokus pada nilai-nilai pribadi Anda sendiri. Anda menemukan kepuasan dalam. Alih-alih bergantung pada pujian eksternal, Anda menemukan kepuasan dalam pencapaian pribadi Anda sendiri dan dalam proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Menetapkan standar pribadi. Anda menetapkan standar dan tujuan Anda sendiri yang tidak ditentukan oleh harapan atau penilaian orang lain. Menghargai diri sendiri. Anda belajar untuk menghargai diri sendiri berdasarkan prinsip dan nilai-nilai yang Anda pegang, bukan berdasarkan popularitas atau pengakuan sosial. Dengan demikian, kemandirian membantu kita untuk tidak terpengaruh oleh fluktuasi opini orang lain dan memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang lebih otentik dan bermakna. Ini adalah aspek kunci dari stoicisme yang mengarah pada kebebasan emosional dan ketenangan batin. Fokus pada diri sendiri dalam hal ini bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan kehidupan yang lebih bermakna. Poin keenam dalam praktik stoicisme berkaitan dengan pertumbuhan pribadi. Ini menekankan pentingnya menggunakan setiap situasi, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Fokus pada diri sendiri dalam konteks ini berarti menggunakan pengalaman hidup untuk memperkuat karakter dan meningkatkan kebijaksanaan. Contoh, Anda mungkin menghadapi situasi sulit di tempat kerja, seperti proyek yang gagal atau konflik dengan rekan kerja. Seorang stoik akan melihat ini bukan sebagai kegagalan atau konfrontasi, tetapi sebagai kesempatan untuk merefleksikan dan belajar. Mengambil waktu untuk merefleksikan apa yang bisa dipelajari dari situasi tersebut, baik itu keterampilan baru atau pemahaman tentang bagaimana berinteraksi lebih efektif dengan orang lain. Mengadaptasi dan tumbuh. Menggunakan pengalaman tersebut untuk mengadaptasi pendekatan di masa depan
dan tumbuh sebagai individu, baik secara profesional maupun pribadi. Meningkatkan ketahanan, mengembangkan ketahanan mental dan emosional yang lebih besar, sehingga Anda lebih siap menghadapi tantangan serupa di masa depan. Dengan demikian, fokus pada pertumbuhan pribadi membantu kita untuk tidak terhambat oleh rintangan, tetapi untuk menggunakan setiap pengalaman sebagai batu loncatan menuju versi diri yang lebih baik. Ini adalah inti dari pesan stoicisme yang mengarah pada kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Fokus pada diri sendiri dalam hal ini adalah tentang menjadi pelajar seumur hidup dan selalu mencari cara untuk meningkatkan diri sendiri dan situasi di sekitar kita. Poin ketujuh dalam praktik stoicisme adalah tentang menjalani kehidupan yang bermakna. Ini menekankan bahwa dengan fokus pada diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip stoik, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Kehidupan yang bermakna dalam konteks ini adalah hidup yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita, bukan ditentukan oleh standar atau harapan eksternal. Contoh, Anda mungkin menemukan diri Anda di persimpangan karier, di mana Anda harus memilih antara pekerjaan yang menawarkan keamanan finansial tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda, atau pekerjaan yang kurang menguntungkan tetapi memberikan rasa pencapaian dan kepuasan. Seorang stoik akan merefleksikan nilai pribadi, mengambil waktu untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar penting bagi Anda, dan bagaimana setiap pilihan akan mempengaruhi keselarasan dengan nilai-nilai tersebut. Membuat keputusan berdasarkan prinsip, memilih jalur yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip stoik yang Anda pegang, bahkan jika itu berarti menghadapi ketidakpastian atau tantangan. Menemukan kepuasan dalam tindakan. Menemukan kepuasan dalam tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai Anda, bukan dalam pengakuan atau kekayaan yang mungkin datang dari pilihan lain. Dengan demikian, fokus pada kehidupan yang bermakna membantu kita untuk tidak tergoda oleh kesuksesan materi atau status sosial, tetapi untuk mengejar apa yang benar-benar memberikan kepuasan dan kebahagiaan jangka panjang. Ini adalah inti dari stoicisme yang mengajarkan kita untuk hidup dengan tujuan dan integritas, menciptakan kehidupan yang kaya akan kebijaksanaan dan kepuasan batin. Fokus pada diri sendiri dalam hal ini adalah tentang membuat pilihan yang mencerminkan siapa kita dan apa yang kita nilai dalam hidup. Seiring kita menutup tirai perenungan ini, marilah kita membawa semangat stoicisme dalam setiap langkah yang kita ambil. Fokus terhadap diri sendiri bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan yang kita miliki untuk membentuk kehidupan kita. Dalam ketenangan diri, kita menemukan keberanian untuk menghadapi badai. Dalam keberanian, kita menemukan kebijaksanaan untuk memilih pertempuran kita. Semoga kata-kata ini menjadi obor yang menerangi jalan Anda menuju ketenangan batin dan kepuasan yang tulus. Biarlah setiap tantangan menjadi pelajaran, dan setiap kemenangan menjadi batu loncatan menuju keunggulan. Dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih, mari kita terus berjalan di jalur stoicisme, di mana kehidupan yang bermakna menanti untuk dijalani dengan penuh integritas dan tujuan. Terima kasih telah membagikan waktu Anda, dan semoga perjalanan Anda menuju kedamaian batin dan kekuatan diri dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Sampai kita bertemu lagi, semoga Anda selalu menemukan kekuatan dalam kesederhanaan dan keindahan dalam kebenaran.